Teriakan Harson yang gila dan menusuk telinga bergema di pulau yang kacau itu. Pada saat ini, semua orang bisa melihat Harson mempertaruhkan nyawanya. Dengan tubuh dewa abadi, kekuatan Harson telah meroket. Dia meluncur dan menekan Chang Yun seperti serangan sambaran petir dingin. Bumi di bawah kakinya terkoyak, menciptakan jurang yang dalam. Banyak batu di tepi pantai meledak. Kekuatan Harson meledak keluar hingga batas maksimal. Xian memegang tulang di tangannya sementara tiga lainnya melayang di depannya. Dia tampak asyik dengan pikirannya. Chang Yun, Cecilia, dan Sang Ying Yue telah kehilangan target mereka. Mereka bingung saat mereka melihat Xian dari kejauhan tanpa petunjuk. Saat Audrey baru saja membunuh seorang prajurit, melihat Harson membidik Xian dalam tubuh dewa abadinya, dia tidak terus mencari target lain tetapi juga memperhatikan Xian. Swosh, swosh, swosh. Saat Harson datang, keempat tulang berdarah di depan Xian tiba-tiba melepaskan fluktuasi energi yang bergoyang. Xian mengerutkan kening dan meraih tiga tulang yang mengambang dengan tangan kirinya yang bebas. Dia diam-diam mendesak energinya dan mengirimkannya ke tulang-tulang yang meneteskan darah itu. Tulang-tulang yang meneteskan darah itu tidak hanya memiliki fiksasi dari prajurit yang telah mengembangkan kekuatan kematian Upanishad tetapi juga formasi yang indah dan rumit yang digambar oleh darah yang tampaknya dikendalikan oleh Harson. Saat Xian menerima ingatan tentang musuh, dia tahu bahwa formasi yang digambar pada tulang berdarah itu adalah fondasi dari kontrak jahat. Harson telah menggunakan formasi jahat ini untuk mengendalikan 18 prajurit di bawah komandonya. Jiwanya telah terhubung dengan jiwa mereka untuk memerintah mereka dan pada saat yang sama, dia juga dapat mengendalikan tulang-tulang mereka yang meneteskan darah. Itu adalah rencana jahat yang harus digunakan oleh Charteris yang melibatkan tulang-tulang berdarah itu. Formasi jahat pada keempat tulang itu mengirimkan fluktuasi energi. Garis-garis darah bergoyang, membuat tulang-tulang itu berjuang dan berusaha terbang ke Harson. Harson datang seperti roh jahat. Ujung tulang yang runcing muncul dari perut tubuhnya yang kerangka. Energi brutal yang melonjak itu beredar deras di sekitar Harson dan membuat tubuh dewa abadi miliknya semakin kurus. Xian tercengang. Tubuh dewa Harson menjadi lebih kurus hanya dalam sekejap mata. Itu sangat mirip dengan saat Xian menggunakan Rampage. Menjadi anggota inti dan bakat luar biasa dari keluarga Charteris, apa yang telah dia panen dari tulang berdarah itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki bawahannya. Pria ini juga memiliki pengetahuan khusus tentang penggunaan energi negatif melalui potongan tulang berdarahnya. Dia bisa menggunakan tulang itu untuk mendesak energi negatif dan mendorong tubuhnya ke kondisi Rampage. Itu sangat mengejutkan Xian. Dan potongan tulang yang tersembunyi di tubuhnya tidak benar-benar mirip dengan yang dipegang Xian. Tulang Harson jauh lebih besar dan lebih panjang dengan energi yang lebih ganas. Yang lebih penting, potongan tulang berdarah itu telah sepenuhnya menyatu dengannya. Itu tidak terpengaruh oleh energi dari titik akupuntur Xian. Itu telah menjadi bagian dari tubuh Dewa Harson, senjata berharga yang jahat, dan sepotong jiwanya. Tulang berdarah di tubuh Harson adalah fondasi kerangka ahli yang telah mengolah kekuatan kematian Upanishad. Keluarga Charteris telah memurnikannya dan menjadikannya mata formasi, yang memiliki formasi kunci dari formasi jahat itu. Ketika dia mendesak energi dari tulang berdarah itu, keempat tulang dalam genggaman Xian bergetar. Tulang-tulang itu melepaskan kekuatan perlawanan karena mereka ingin menyingkirkan tangan Xian. Chang Yun, Cecilia, Xian, dan Audrey saat ini tidak memiliki lawan jadi mereka semua melihat ke area itu, wajah mereka berubah ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena kekuatan yang ditunjukkan Harson. Mereka semua menemukan bagaimana Harson dapat memengaruhi tulang-tulang berdarah itu. Mereka dapat merasakan energi jahat yang mengerikan dari tubuh Dewa Harson. Mereka tahu bahwa Harson, ketika dia gila, akan mendesak kekuatan tulang berdarah itu karena dia ingin menyerang Xian dengan serangannya yang paling brutal. Chang Yun dan Audrey ketakutan. Mereka sekarang tahu bahwa mereka telah meremehkan ketangguhan Harson. Kompetensi sebenarnya dari orang gila dari keluarga Charteris ini jauh lebih kuat dari apa yang mereka duga. Pria ini memiliki kekuatan untuk melawan Haik. Chang Yun dan Audrey tiba-tiba menyadari bahwa beberapa rumor yang mereka dengar bukan hanya kebohongan belaka. Banyak orang dari klan dewa mengatakan bahwa Harson dan Haik tidak akur. Dia tidak menempatkan Haik di matanya.
Chang Yun dan Audrey telah mendengar tentang ini, tetapi mereka tidak pernah mengira itu benar. Namun, sekarang mereka tahu bahwa Harson memang memiliki kekuatan untuk melawan Haik. Harson telah berubah menjadi tubuh dewa abadi dan dia memobilisasi energi di tulang berdarah itu. Dia menunjukkan kekuatan penghancur bumi yang membuat Chang Yun dan Audrey berpikir bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Semua orang tercengang melihat kekuatan yang telah dikumpulkan Harson. Karena Chang Yun dan Audrey memiliki kesadaran jiwa yang sensitif, mereka secara diam-diam merasakan dan menemukan bahwa energi yang telah dipadatkan Harson sama kuatnya dengan apa yang dapat dicapai oleh langit kedua dari alam dewa yang baru mulai. Tidak dapat dipercaya, tidak ada yang mengira bahwa Xian di langit kedua alam dewa ethereal dapat melawan Harson. Tidak ada yang menyukai Xian lagi. Chang Yun, Cecilia, dan Sang Ying Yue berubah warna karena ketakutan. Mereka bergegas maju untuk membantu Xian menghadapi Harson. Apa yang kau tunggu? Hentikan Harson. Jika Harson tidak mati, tidak seorang pun dari kita yang bisa menghindari kalpa ini. Wajah gemuk Chang Yun berubah. Fluktuasi energi yang tak tertandingi menyembur keluar darinya. Hanya dalam sekejap mata, dia melewati Cecilia dan Sang Ying Yue seperti bola meriam yang melesat. Mo Fou, Wu Feng, dan Fuller berdiri di dekat Xian. Mereka berubah warna saat melihat Harson yang buas. Tidak seorang pun dari mereka menjawab panggilan Chang Yun. Sebaliknya, Sa Zhao, orang yang menyimpan dendam terhadap Xian, berlari untuk membantunya melawan Harson. Tentu saja, tidak seorang pun bisa menghadapi Harson sendirian. Semua orang tahu betapa tangguhnya dia. Aura jahat dan pembunuh melesat dengan deras. Tubuh dewa abadi Harson juga kurus kering dengan banyak duri seperti landak yang ganas. Dia menyerbu ke langit, energinya yang menakutkan dan awan gelap menaungi seluruh langit. Dia memberi orang tekanan berat. Di bawah tekanan seperti itu, banyak orang tidak bisa bernapas dan mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sebagai target Harson yang sebenarnya, Xian berada di bawah gunung yang sangat besar. Lututnya mengeluarkan suara, krek-krek, dan perlahan tenggelam seolah-olah dia akan berlutut. Semua orang berteriak dalam hati mereka, RAUNGKKK. Tiba-tiba, Xian mengeluarkan raungan liar seperti binatang buas yang kuat. Pertama, gelombang energi yang gila, haus darah, brutal, tak kenal takut, dan destruktif meledak seperti banjir yang dahsyat dan dahsyat. Kolom darah yang bisa dilihat dengan mata telanjang melesat ke langit dari tubuh Xian. Suara retakan tulang mencapai telinga orang-orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Paku-paku yang tampak jahat serupa menonjol keluar dari bahu, siku, dan lutut Xian. Baju zirah alami muncul dari kulitnya. Tubuh Dewa Xian muncul seperti Demogorgon yang telah mengalami ribuan pertempuran. Bentuk dirinya ini memamerkan keindahan kekuatan ledakan. Klan Iblis Abadi, Klan Iblis Abadi, Tubuh Abadi. Audrey, Cecilia, dan Chang Yun berteriak bersamaan. Saat Sa Zhao hendak bergabung dalam pertempuran, dia tersapu oleh gelombang energi yang gila, haus darah, brutal, tak kenal takut, dan merusak. Dia tampak tertahan tetapi dia berjuang untuk melangkah maju. Semua orang ketakutan. Setelah bertahun-tahun, hari ini, di benua kuno ini, mereka akhirnya melihat klan Iblis Abadi, salah satu dari 4 makhluk besar yang legendaris. Tubuh abadi, satu-satunya hal yang dapat menyaingi tubuh dewa abadi muncul dalam pandangan mereka seperti itu. Sementara para penonton masih ketakutan, segel tangan berdarah besar muncul dan menghantam Harson. Segel kematian. Harson memiliki cahaya yang menyilaukan di matanya saat dia berteriak. Ledakan. Energi gila yang mengintimidasi dalam tubuh dewa Harson didesak, berdampak pada segel kematian. Sebuah ledakan keras yang hampir menghentikan jantung orang-orang berdetak bergema. Ruang antara Harson dan Xian tiba-tiba runtuh seolah-olah telah tenggelam ke dalam kehampaan yang tidak dapat mereka lihat. Orang-orang kemudian merasa bahwa penglihatan mereka entah bagaimana terdistorsi secara aneh. Harson turun dari langit seperti palu raksasa yang menghantam tanah. Segera, dia tenggelam ke tanah benua kuno 20 meter di depan Xian. Xian berlutut, duri-durinya menembus bumi saat dia terengah-engah dengan mata merah darah. Intimidasi kekuatan Harson berada di luar perkiraannya. Pria ini layak disebut putra surga klan dewa. Dia pasti bisa dibandingkan dengan Haik.
Selain kesempatan beruntung memiliki asal dan kurangnya ketenangan, dia sama sekali tidak lebih lemah dari Haik. Dia berani memandang rendah Haik karena dia penuh percaya diri. Dia tidak takut pada ahli muda manapun dari klannya. Dan hanya dia yang tidak berani menatap Haik. Meskipun Harson berada di alam dewa ethereal, dia dapat mengumpulkan energi dari ahli alam dewa langit kedua yang baru mulai. Pria ini benar-benar luar biasa tirani. Dia pantas menyandang gelar pemimpin masa depan keluarga Charteris yang gila. Xian menyentuh tanah dengan salah satu lututnya dan dengan cepat mengumpulkan energi. Di lubang besar di depannya, energi Harson yang mengerikan terus meroket. Jelas, dia mengumpulkan energi untuk serangan hebat berikutnya. Cecilia, Mo Fou, Audrey, dan yang lainnya bingung saat mereka melihat Xian seolah-olah mereka sedang menonton binatang buas. Kecuali Chang Yun, tidak ada yang tahu identitas asli Xian. Transformasinya yang tiba-tiba tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Kesombongan Audrey yang terus-menerus berkurang. Dia melihat bentuk tubuh baru Xian dan merasa jauh lebih baik. Tidak heran mengapa dia begitu kuat. Ternyata dia dari klan iblis abadi. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin manusia rendahan berani memprovokasi keagunganku? Sekarang mudah dimengerti. Audrey mendesah. Ketika dia mengetahui bahwa Xian memiliki tubuh iblis abadi, penghalang mentalnya terangkat. Mo Fou, Wu Feng, dan Jiao San saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sekarang ketika mereka melihat Xian, mereka semua menunjukkan rasa hormat. Meskipun klan iblis abadi dari 4 makhluk besar telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, legenda tentang kekuatan dan keunggulan klan ini abadi. Setiap klan yang kuat tahu tentang intimidasi klan ini. Mereka tahu bahwa klan ini adalah klan terkemuka yang dapat melawan klan dewa. Mata tim Mo Fou berbinar. Xian yang tiba-tiba muncul membuat semua orang bersemangat. Sementara Haik, Peps, dan Mia berlari ke arah mereka, Harson telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, yang bertentangan dengan hukum alam. Dalam tantangan ini, Mo Fou dan Wu Feng berharap mereka dapat segera menyelesaikan pertempuran ini, sehingga mereka dapat menghemat lebih banyak energi untuk menghadapi Haik. Pada saat yang sama, kekuatan yang tiba-tiba ditunjukkan Xian, yang dapat menyaingi Harson, tidak diragukan lagi merupakan tonik bagi orang-orang yang menghibur mereka. Semua orang menatap Xian. Dengan satu lutut menyentuh tanah, seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi yang terbuat dari keratin yang kuat, memberi orang-orang keindahan kekuatan. Duri-durinya memberi orang perasaan sesuatu yang begitu tajam sehingga dapat menghancurkan apapun. Gelombang energi jahat dan haus darah menyembur keluar dari tubuh dewanya. Energinya begitu padat sehingga hampir tidak mungkin nyata. Seperti sekelompok hantu jahat, mereka terbang di sekelilingnya, meraung dan menangis tanpa suara seolah-olah mereka ingin menghancurkan dan mencabik-cabik dunia. Ledakan. Dalam ledakan keras yang mengguncang seluruh daratan dan pegunungan, tubuh Landa kurus Harson keluar dari tanah dan dia berdiri di depan Xian sekali lagi. Jauh di dalam pupil Harson ada lingkaran cahaya yang gelap dan menyeramkan. Sepotong tulang menonjol keluar dari perutnya, yang diukir dengan formasi yang sangat indah. Formasi jahat itu berputar seperti pusaran. Itu menggigit dan melahap darah dan daging Harson, membuatnya lebih mengerikan. Raung, raung, raungan binatang buas yang akan punah datang dari mulut para prajurit keluarga Charteris yang tersisa. Karena mereka telah berjanji untuk melayani Harson dengan seluruh hidup mereka dan memberinya sejumput segel jiwa, mereka saat ini bertindak seperti binatang buas yang liar dan marah. Kilatan dingin dan gila muncul jauh di pupil mereka, membuat mereka menjadi boneka pertempuran tanpa kesadaran. Semua orang menggigil saat melihat mereka saat ini. Kekuatan setiap prajurit keluarga Charteris meningkat sebesar 30%. Mo Fou, Fuller, dan yang lainnya yang melawan mereka harus berubah warna ketika mereka meledak seolah-olah mereka tidak takut mati. Tim Mo Fou harus menghindar. Para prajurit Harson meraung dan berkumpul di dekat Harson seperti gerombolan naga jahat. Tulang-tulang di perut mereka merobek kulit mereka hingga menonjol keluar dari tubuh mereka, melepaskan energi yang mengerikan dan brutal. Mereka membakar jiwa mereka. Audrey tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya sedingin es. Dia mengingatkan orang-orang untuk lebih berhati-hati. Itu sepadan dengan reputasi mereka sebagai keluarga Charteris yang gila. Chang Yun,
Cecilia, Wu Feng, dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Mereka sangat terkejut dan secara naluriah memiliki pikiran seperti itu di benak mereka. Harson mengumpulkan energi sementara matanya yang jahat menatap Xian. Setelah bawahannya berkumpul, dia masih tidak bergerak, namun aura menakutkan di tubuhnya semakin meningkat. Dan para prajurit keluarga Charteris juga mengalami peningkatan kekuatan, membuat kompetensi umum mereka jauh lebih tinggi. Sialan, teriak Chang Yun ketakutan, wajahnya menjadi serius untuk pertama kalinya. Harson dapat menarik energi mereka, jadi dia masih dapat meningkatkan kekuatannya. Semua orang berubah warna. Ketika Harson melancarkan serangan terkuatnya, energinya yang melimpah dapat dibandingkan dengan ahli alam Dewa Langit kedua yang baru mulai, yang sudah menakutkan. Dan sekarang saat dia dapat mengumpulkan energi dari bawahannya melalui kontrak yang menyeramkan, seberapa kuatkah dia? Xian juga meningkatkan energinya. Cecilia menutup mulutnya dengan kagum. Dia tampak sangat tidak percaya, tubuhnya yang seksi sedikit menggigil. Semua orang menatap Xian, mata mereka panas. Mereka semua terkejut dan bingung. Banyak dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Xian sekarang memiliki mata merah tua sementara kabut darah menutupinya dan menyebarkan bau darah segar yang menyengat. Energi yang brutal, liar, haus darah, dan tak kenal takut dihasilkan dan terjalin untuk menciptakan iblis yang tampak nyata. Medan magnet energi mengerikan yang telah ia bangun juga meluas dan meningkat, yang tidak kalah dari Harson. Orang-orang tercengang dan ternganga. Tidak seorang pun tahu bahwa esens ki dari 4 prajurit Charteris dan 2 dari pihak Audrey telah membanjiri titik akupuntur Xian. Ia tidak menyaring atau memurnikannya untuk menyerap tetapi menggunakannya secara langsung. Ia dengan paksa memampatkan energi dan menggunakan semuanya untuk menciptakan domain Dewa Kematian dari langit ketiga amukan. Esens ki dari 6 prajurit yang mati di langit ketiga alam Dewa Ethereal digunakan dalam pertempuran ini bersamaan dengan kemampuannya yang mengerikan. Bersama-sama, mereka meningkatkan auranya. Jika ia tetap dalam bentuk manusia, ia tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu. Ia akan meledak dan menghancurkan paru-paru dan jantungnya. Namun, dalam bentuk tubuh iblis abadi, ia memiliki darah iblis abadi yang mengalir melalui nadinya dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan tubuh yang mendominasi dan ulet ini, ia memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertempuran yang menarik ini. Harson telah menggunakan kontrak jahat untuk mengumpulkan energi bawahannya sementara Xian menggunakan kemampuan kekuatan Devouring Upanishad miliknya untuk menangkap esens ki dari para prajurit yang tewas. Keduanya menggunakan metode ekstrim untuk meroketkan kekuatan mereka hanya dalam waktu singkat. Jangan bertindak gegabah. Melihat Cecilia, Sang Yingyue, dan Sa Zhao diam-diam mendekati Harson dan Xian untuk mencoba memengaruhi pertempuran mereka, Audrey berteriak untuk menghentikan mereka, kecuali kalian dapat meningkatkan energi kalian ke level mereka, kalian hanya akan terluka jika kalian pergi ke sana. Wajah gemuk Chang Yun menggigil saat dia berkata, dia benar. Kecuali kalian bisa mencapai level mereka, kalian seharusnya tidak mendekati mereka. Tubuh dan kekuatan kalian tidak cukup untuk menahan serangan mereka. Kalian seharusnya menjauh saja. Meskipun kelompok Cecilia tidak percaya pada pendapat Audrey, mereka tahu bahwa Chang Yun tidak akan berbohong. Mereka ragu-ragu lalu berhenti. Pada saat yang sama, Harson dan Xian seperti dua binatang buas yang terluka meraung dan melolong. Energi yang mengguncang bumi muncul dari tubuh mereka dan menyebar kemana-mana seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh pulau. Mereka telah menciptakan medan magnet energi badai yang dapat menghancurkan segalanya hingga tidak ada apa-apanya. Mo Fou, Sa Zhao, dan Cecilia ketakutan. Mereka mencoba menghindar dan menggunakan kekuatan dewa untuk memadatkan sangkar cahaya pelindung. Mereka dengan enggan menahan gelombang kejut badai energi itu. Mereka terhuyung-huyung seolah-olah mereka mabuk. Mereka mengenakan wajah merah yang tidak sehat. Rupanya, mereka telah menghabiskan banyak energi hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Sangat kuat, mereka semua berteriak ketakutan. Energi badai yang dihasilkan Xian dan energi serta aura Harson telah melukai tubuh mereka meskipun mereka berdiri jauh dari mereka. Jika mereka berdiri di dekat pusat badai, apakah tubuh mereka akan terkoyak?
Dalam situasi kacau ketika batu dan pasir berputar di mana-mana bersamaan dengan badai petir, orang-orang tidak dapat melihat Xian dan Harson. Namun, mereka dapat melihat Audrey dan Chang Yun berdiri diam di tepi badai energi itu. Mereka harus setuju bahwa Chang Yun dan Audrey jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak terkejut melihat Audrey karena Audrey adalah putri dari suku kegelapan kekaisaran. Dia seharusnya memiliki kemampuan ini. Mereka tercengang dan ingin tahu tentang Chang Yun, jadi mereka mulai menebak identitasnya. Gelombang kejut energinya sangat dahsyat. Mia dari klan dewa berhenti saat terbang melewati hutan. Dia tampak terkejut. Peps, Haik, dan Peyton juga berhenti. Mereka berubah warna, melihat ke area di depan mereka. Mereka semua mengenakan wajah gelap dan serius. Fluktuasi energi di depan begitu dahsyat sehingga penghalang antara kedua wilayah itu tidak dapat menahannya. Kelompok ini takut gelombang kejut akan mencapai mereka. Fluktuasi energi yang begitu besar dapat dilihat dalam pertempuran para ahli alam dewa yang baru mulai. Siapa yang bisa melakukan itu? Peps memasang wajah licik dan menyeramkan. Keluarga Charteris memiliki begitu banyak teknik gelap dan rahasia dan Harson adalah orang gila. Salah satunya pasti dia. Dia memiliki kemampuan ini. Tapi siapa lawannya? Wanita yang membunuh Yujia. Mia membenarkan. Haik tidak mengatakan apapun, matanya dingin dan tenang. Dia menyipitkan mata dan mencoba merasakan. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan mendesis, "Tidak, itu tidak benar." Semua orang memandangnya. Bukan wanita itu yang membunuh Yujia, melainkan pria yang kau katakan, orang dari klan iblis abadi. Haik ketakutan, ketenangan di matanya pecah. Ia menarik napas dalam-dalam dan merendahkan suaranya, selain menjadi anggota klan iblis abadi, ia juga pewaris salah satu warisan haus darah. Ia telah mengembangkan kekuatan kematian Upanishad. Sungguh kebetulan, kekuatan kematian Upanishad. Tubuh lembut Mia menggigil. Orang-orang mengatakan bahwa keluarga Charteris memusnahkan saudara-saudara Xuan He dan menggunakan kerangkanya untuk menciptakan tulang-tulang yang meneteskan darah. Mereka kemudian mengukir formasi rahasia klan dewa, membuat Harson menyimpan tulang kunci yang mengendalikan bawahannya. Begitulah cara Harson bisa begitu kuat. Yah, kita tidak akan pernah menduga kebetulan seperti itu. Kita harus membunuh orang ini. Kita tidak akan memberinya ruang untuk tumbuh. Jika tidak seorang pun dapat memperkirakan konsekuensinya. Haik mengangkat alisnya dan berkata dengan kasar, "Aku akan membunuhnya sendiri." Mia dan Peps terkejut lalu mengangguk dengan berat, "Jika kau melakukannya sendiri, aku yakin dia tidak akan bisa kabur. Dia seharusnya tidak muncul di sini. Dia seharusnya tidak mengungkap identitasnya sedini itu," kata Peps dengan suara gelap. "Keduanya kuat. Jika aku ingin menghadapinya, aku juga harus menggunakan kekuatan terbaikku." Haik menggelapkan wajahnya saat dia berteriak. "Bergerak, kita harus sampai di sana dengan cepat." Energi muncul di tengah pulau dalam gelombang cahaya yang sangat besar dan kabur. Pulau itu memiliki energi yang mengguncang bumi. Tempat Harson dan Xian bertarung adalah tempat yang tidak bisa dilihat orang. Seluruh langit ditutupi oleh tirai cahaya yang melindungi penglihatan orang. Setiap anggota keluarga Charteris duduk di tanah seolah-olah mereka benar-benar membatu. Kolom energi meledak ke langit dari kepala mereka, yang dikendalikan oleh jiwa Harson. Mereka bergerak seperti naga iblis yang menghancurkan area di sekitar mereka menjadi reruntuhan. Tanah di bawah tubuh mereka mengembangkan getaran yang mengerikan. Tubuh Xian bagaikan batu yang melayang di dalam lautan darah. Pikirannya berkelebat, mengubah kemampuan kekuatan kematian Upanishad, yang membuat energi berubah menjadi tangan darah besar dan menembakkan meteor darah yang membombardir Harson. Setan-setan jahat yang dihasilkan oleh energi negatif itu terjerat dengan kolom udara yang terbuat dari energi para prajurit Charteris. Mereka mulai menyerang mereka seperti monster paling jahat yang memamerkan taring. Xian dan Harson saling bertarung seolah-olah tidak ada yang melihat. Karena mereka sama-sama kuat, mereka saling menyerang dengan sangat keras dan pulau di bawah kaki mereka hampir hancur berkeping-keping. Mereka membuat energi bumi dan surga di area ini berubah secara dramatis, memicu keajaiban yang terjadi di benua kuno ini. Sementara mereka tidak menyadarinya, penghalang kuat yang menghubungkan wilayah utara, selatan, timur, dan barat dari benua kuno telah hancur.
Energi bumi dan surga yang melimpah dari keempat wilayah itu menyerbu dan saling meremas, membanjiri dengan deras ke pusat. Pusat yang tersegel menjadi samar-samar terlihat. Mereka bahkan dapat melihat apa yang selalu tersembunyi di sana. Awan keberuntungan melayang di langit dan melayang ke cakrawala. Gunung-gunung agung yang ilahi menjorok ke atas dan menembus awan. Air terjun dan sungai menyebar dan berkelok-kelok. Tersebar di sana-sini adalah danau air jernih yang dapat mereka lihat hingga ke dasarnya. Kabut dan uap mengalir di atas permukaan air, melembabkan bunga dan flora yang aneh. Semuanya telah menciptakan negeri dongeng yang indah dan tidak nyata. Mofou, Cecilia, dan yang lainnya berdiri di tepi pulau. Mereka sekarang tampak lesu dan terpesona saat mengamati tanah ajaib pusat. Mata mereka menatap dengan penuh kegilaan ke pusat yang kabur. Mereka tampak melamun seolah-olah mereka sedang bermimpi indah. Mereka telah melupakan pertempuran sengit dan gila antara Xian dan Harson. Bahkan dua ahli yang dapat mengumpulkan energi bumi dan surga di sini, Chang Yun dan Audrey, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati pusat setelah berjuang dalam badai energi. Mereka begitu bahagia hingga tampak hampir gila, menggigil karena kegembiraan. Daerah yang mereka amati adalah apa yang mereka dambakan ketika mereka datang ke sini. Itu adalah pusat yang harus mereka kunjungi. Itu adalah daerah paling misterius dan berharga di benua kuno. Sepetak tanah itu disebut kebun ramuan roh semesta. Rumor mengatakan bahwa harta karun yang berharga tersebar di sana-sini. Setiap rumput kecil yang mungkin mereka injak dapat mengandung kiroh yang mengejutkan, yang dapat menjadi bahan yang tak ternilai dalam beberapa bintang kehidupan tingkat tinggi. Ramuan roh, kayu, kristal, dan batu permata kelas awal asli yang langka di bintang kehidupan lain dan merupakan hal-hal yang harus digilai orang-orang berlimpah di pusat benua kuno ini. Sepanjang masa, bahan-bahan kelas awal asli adalah bahan budidaya paling berharga yang selalu diimpikan oleh para prajurit. Saat pusat itu terlihat, penghalang antara wilayah telah menghilang. Semua orang bisa masuk dan menemukan kesempatan mereka. Semua prajurit menjadi gembira saat mereka menemukan pusat yang aneh dan ajaib itu. Mereka bersemangat melihat pusat itu dengan penuh hasrat. Mereka siap untuk sampai di sana. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan keras palu yang menghancurkan gunung itu muncul seperti pukulan berat yang menghantam jantung orang-orang. Mofou dan Cecilia menggigil dan menjadi pucat. Mereka sangat ketakutan saat melihat sekeliling. Pulau besar itu meledak di tengahnya. Gunung-gunung runtuh. Pulau itu sekarang seperti pohon besar yang meledak. Tanah tampak seperti kue yang dipotong-potong oleh pisau tajam, hanyut di wilayah laut. Mofou, Jiao San, Jiao Hai, Cecilia, Sang Ying Yue, Sazao, Fuller, 4 penjaga suku kegelapan kekaisaran, Chang Yun, Audrey dan anggota keluarga Charteris berhamburan saat pulau itu pecah. Berdiri di tanah yang berbeda, mereka hanyut. Penghalang antara keempat wilayah itu robek, memperlihatkan pusat. Penghalang dan batasan menghilang. Itu adalah sinyal bahwa mereka bisa memasuki pusat. Para prajurit yang mengikuti Audrey berteriak dan berkumpul di dekatnya saat pulau itu retak dan hanyut. Mereka ingin pergi bersama Audrey ke pusat untuk memanfaatkan kemampuannya merasakan keributan makhluk hidup untuk mencari lebih banyak harta karun. Mofou, Sang Ying Yue, dan yang lainnya sedang mencari Xian dan mereka menemukan bahwa kabut tebal muncul di laut. Mereka bisa mendengar laut bergemuruh, tetapi mereka tidak dapat menemukan Xian. Xian masih terlibat pertarungan mematikan dengan Harson. Mereka mengerti bahwa meskipun mereka menemukan Xian, akan sulit untuk pergi bersamanya ke pusat. Banyak prajurit ragu-ragu sejenak dan kemudian berkumpul di sekitar Audrey. Mereka memutuskan untuk tetap bersamanya. Hanya Cecilia dan Sang Ying Yue yang belum bergerak. Mereka bergegas mencari Xian karena mereka masih ingin maju atau kembali bersama-sama dengannya. Chang Yun telah menghilang ke dalam kabut tebal. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi atau bisa merasakan auranya. Hutan besar berselancar di atas air. Fuller, Mofou, Wu Feng, dan yang lainnya bergerak menuju sebidang tanah Audrey dengan cepat. Mereka bergegas untuk sampai di pulau dan berkumpul di dekat Audrey. Mereka sangat bersemangat dan mereka mendesak Audrey untuk bergerak lebih cepat, membawa mereka ke pusat. Mereka untuk sementara melupakan Xian saat ini. Begitu mereka sampai di pusat, mereka akan menghadapi banyak perangkap maut. Meskipun klan dewa kuat,
mereka tidak dapat menandingi batasan fatal di sana, yang berarti mereka tidak perlu takut lagi pada pengejaran klan dewa. Tanpa ancaman klan dewa, bagaimana mereka bisa punya waktu luang untuk peduli pada orang lain? Alasan mereka harus berkumpul adalah untuk melawan klan dewa dan mengatasi tantangan itu sebelum pusat dibuka. Hari ini, mereka pikir mereka akhirnya berhasil mengatasi tantangan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita bisa menghindari klan dewa saat kita memasuki pusat? Audrey mencibir, wajahnya dingin. Naif. Pusat memiliki tanah yang paling berharga. Pada akhirnya, kita akan sampai di sana. Saat itu terjadi, kita pasti akan bertemu mereka. Fuller dan Mo Fou tersenyum kering dan malu, tetapi mereka tidak menentangnya. Haik sudah dekat, Audrey mendengus, sebelum pusat benar-benar terbuka, kita harus menyerang mereka dengan keras terlebih dahulu. Bahkan jika kita tidak pergi ke pusat, kita tetap harus menghadapi mereka cepat atau lambat. Sementara Xian dan Harson bertarung, Audrey telah mengirimkan kesadaran jiwanya jauh untuk merasakan keributan Haik, Peps, dan Mia. Dia tahu bahwa mereka akan segera tiba di sini. Karena Audrey mendapati bahwa seluruh tim mereka tidak datang ke sini, dia berpikir bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang mereka dengan keras. Dia telah mengambil keputusan sehingga dia berpikir bahwa tidak seorang pun boleh mempertanyakan atau menolak idenya. Dia berteriak, siapapun yang ingin pergi bersamaku, ikuti aku. Begitu kita sampai di pusat, aku tidak akan peduli dengan para prajurit yang tidak pergi bersamaku atau apakah mereka hidup atau mati. Keempat pria kegelapan kekaisaran berkumpul di dekat Audrey, wajah mereka serius. Audrey mengambil jepit rambut zamrud dari sanggul rambutnya, yang memiliki ukiran api yang ditopang oleh awan ungu. Jepit rambut zamrud ini tiba-tiba memiliki kekuatan yang dahsyat seperti air pasang. Jepitan itu berubah dan membesar saat diletakkan di dekat kaki mereka seperti pilar giok yang menopang langit. Sepetak tanah yang melayang tanpa tujuan itu dikendalikan seperti perahu yang sekarang memiliki navigator. Awan ungu di jepit rambut zamrud itu meresap ke tanah seperti api. Sepetak tanah ini sekarang menjadi harta karun Audrey yang dapat dikendalikannya menggunakan jiwanya. Dia mengendalikannya dan bergerak ke arah yang jauh di dalam kabut tebal. Cecilia dan Sang Ying Yue berdiri di sepetak tanah yang melayang lainnya. Mereka hanya melihat langit yang berkabut. Samar-samar, mereka melihat gunung agung yang suci dari jarak yang sangat jauh. Mereka tahu bahwa itu adalah pusat dan tujuan mereka. Namun, kedua wanita itu tidak bertindak gegabah. Mereka cemas karena mereka ingin melihat Xian. Mereka ingin melacak arah melalui ledakan energi. Mo Fou dan Wu Feng memutuskan untuk tetap bersama Audrey, memusatkannya sekali lagi. Namun kedua wanita ini tidak melakukan itu. Mereka menganggap Xian sebagai tulang punggung mereka dan orang yang harus mereka andalkan. Mereka hanya mengakui Xian sebagai pemeran utama. Penghalangnya sudah runtuh. Namun, itu bagus untuk kita. Tatapan mata Haik begitu tajam dan dingin. Tiba-tiba, fluktuasi energi ilahi yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia telah berubah menjadi tubuh dewa abadi hanya dalam sekejap mata. Sinar cahaya 5 warna terpancar dari tubuh Haik dan bergerak di sekelilingnya. Kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, bangkit dan terbentuk di tubuh Haik seperti lingkaran kekuatan sempurna dengan cemerlang. Tatapan mata Haik sangat cemerlang. Sementara pikirannya berubah, lingkaran cahaya terang melayang di belakang kepalanya dan memberinya kesan dewa kuno yang tidak dapat ditembus oleh makhluk rendah. Cahaya ilahi dalam corak emas, hijau, putih, merah, dan kuning memegang kekuatan dan aturan 5 elemen yang saling terhubung, terjalin, dan tumpang tindih satu sama lain oleh kekuatan cahaya Upanishad untuk menciptakan dunia cahaya 5 warna di belakangnya. Itu terus berubah dan memberi Haik aura murni dan hikmat dari penguasa kekaisaran yang kuat dan tirani dari dunia cahaya. Dunia cahaya 5 warna, yang memegang aturan 5 elemen tiba-tiba menekan ke bawah. Di atas pulau itu, mereka kemudian melihat pedang emas besar, pohon kuno hijau, laut putih suci, matahari merah, dan tanah kuning yang berharga. Energi dari energi 5 elemen naik dan membanjiri seluruh area. Pedang emas raksasa, pohon hijau ilahi, laut suci putih, matahari merah, dan tanah kuning adalah 5 harta dari 5 elemen. Mereka tersebar, berkelebat, dan kemudian menghilang dalam kabut tebal. Ya ampun,
Tidak bagus. Itu Haik, Fuller, Mo Fou, Wu Feng, dan yang lainnya yang berkumpul di sekitar Audrey berubah warna karena ketakutan dan berteriak. Mereka melihat harta karun 5 elemen menembus kabut tebal dan menekan mereka seperti meteor raksasa. Aura penghancur bumi semacam ini telah mencekik mereka. Para prajurit alam rendah bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mereka harus membungkuk dan memiliki perasaan terpendam yang membuat mereka ingin berlutut dan membungkuk. Tekanan ini mencekik orang-orang. Dunia cahaya 5 warna. Wajah Audrey kaku dan dingin, energi menakutkan berfluktuasi di salah satu matanya yang cerah. Dia mengeluarkan teriakan dingin, meletakkan jarinya yang seperti batu giok di gelabelannya. Sebuah tahta teratai kekaisaran yang terbuat dari kristal 7 warna melayang ke atas. Tahta kekaisaran yang bersinar dan berkilau ini terbuat dari puluhan ribu kristal kecil. Masing-masing dari mereka adalah harta karun bumi dan surga yang berharga dengan domain kekuatan rahasia yang berbeda Upanishad. Ini adalah harta karun yang luar biasa dari suku kegelapan kekaisaran. Di dalam singgasana kekaisaran yang cemerlang itu terdapat nyala api jiwa yang menari-nari yang baru saja berubah menjadi wujud Audrey. Itu adalah jiwa pendampingnya yang telah menyatu dengan asal-usul daratan yang diberkati Tuhan. Itu dapat mengendalikan perubahan bumi dan surga dengan kekuatan nyala api surga. Jiwa pendampingnya duduk dengan rapi di singgasana teratai kristal. Tiba-tiba, singgasana itu melepaskan api karma yang tak berujung yang kemudian mendukung singgasana itu untuk melawan dunia cahaya 5 warna. Tahta kekaisaran Dewa Kegelapan. Semua orang berteriak kagum karena mereka merasakan bahwa tekanan mengerikan dari dunia cahaya 5 warna berkurang banyak dan mereka sekarang bisa berdiri. Tahta kekaisaran Dewa Kegelapan adalah harta karun paling berharga dari suku kegelapan kekaisaran. Itu adalah akar dari daratan yang diberkati Tuhan. Hanya anggota suku kegelapan kekaisaran dengan darah paling murni yang telah disetujui oleh daratan yang diberkati Tuhan yang dapat mengendalikannya. Itu sangat terkenal di antara senjata kelas awal asli. Itu dapat meningkatkan teknik rahasia dan kekuatan Upanishad dari suku kegelapan kekaisaran. Suku kegelapan kekaisaran. Haik bersembunyi di tengah awan 5 warna dan berteriak. Matanya menjadi silau saat dia menangis. Mia, Peps, dan Peyton tampak tegas saat mereka berdiri di sampingnya. Mereka juga berdiri di sebidang pulau yang hancur. Mereka melompat, bergerak melalui kabut tebal, dan muncul di depan tim Audrey. Mia dan Peps memasang wajah serius. Mereka menatap tahta kekaisaran Dewa Kegelapan di antara dua daratan kecil yang hanyut. Mereka tampaknya tiba-tiba memahami sesuatu. Suku kegelapan kekaisaran adalah ras magis yang dapat dibandingkan dengan klan dewa di antara ribuan ras. Miliaran tahun telah berlalu dan mereka selalu memegang peran penting dalam kosmos. Dahulu kala, suku kegelapan kekaisaran adalah penguasa banyak ras lain dan mereka menguasai wilayah bintang besar. Suku kegelapan kekaisaran dan suku monster surgawi bertempur dalam pertempuran berdarah yang mengakibatkan banyak ahli tewas. Suku kegelapan kekaisaran terikat dan mereka tidak berani menimbulkan keributan besar di kemudian hari. Karena itu, klan dewa berkesempatan untuk menguasai alam semesta ini. Saat ini, klan dewa adalah yang terkuat dan mereka tidak berani meremehkan suku kegelapan kekaisaran. Legiun Dewa tidak pernah berani mencapai wilayah suku kegelapan kekaisaran. Klan dewa dan suku kegelapan kekaisaran terus saling memahami bahwa mereka tidak akan saling menyentuh. Mereka berdua ingin menghindari pertikaian yang dapat menyebabkan situasi yang mengguncang bumi yang tidak dapat mereka atasi. Namun, karena benua kuno ini, kedua ras itu menunjukkan diri mereka di tempat ini. Akhirnya, mereka berpisah dengan pihak-pihak yang berseberangan yang saling bertarung untuk mendapatkan harta karun dan rahasia benua kuno. Haik berteriak dan kemudian dengan cepat sadar. Dia mengambil kembali cahaya ilahi yang menyilaukan di matanya. Dunia cahaya 5 warna diam-diam berubah lagi. Sekarang, itu adalah perahu dewa cahaya 5 warna yang cemerlang. Perahu dewa itu terbuat dari cahaya dewa 5 warna dengan kekuatan 5 elemen yang dipenuhi dengan aura dewa yang khusyuk yang tidak berani ditembus oleh makhluk rendah. Perahu itu melayang di atas tahta kekaisaran Dewa Kegelapan. Kau membunuh Yu Jia, bukan? Haik menatap perahu dewa cahaya, yang merupakan bentuk lain dari dunia cahaya 5 warna dan mengambang dengan tenang. Perahu itu tampak mengumpulkan lebih banyak energi. Benar,
Audrey meluncur cepat melewati mereka dan berdiri dengan angkuh di tepi pulau kecil itu. Tahta kekaisaran Dewa Kegelapannya melayang di atasnya. Ia menghadapi Haik tanpa rasa takut. Kau telah melanggar perjanjian rahasia antara kedua ras, kata Haik dengan tenang. Orang yang merobek perjanjian itu bukan aku, melainkan klanmu. Yu Jia membawa timnya untuk menyerangku. Tentu saja, aku harus membunuhnya, Audrey mencibir. Siapa yang bertindak lebih dulu tidaklah penting. Yang penting adalah kau telah membunuh anggota klanku. Itu sudah cukup. Haik tersenyum. Jadi, kau tidak bisa menyalahkanku. Suku kegelapan kekaisaran telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Kau pikir kau dapat bersaing dengan klan kami? Cepat atau lambat, kau akan menunjukkan dirimu dan membangkitkan badai. Aku tidak merasa aneh jika kau mengincar klan kami hari ini. Matanya memancarkan cahaya terang sekali lagi. Ledakan, ledakan. Perahu Dewa Cahaya yang mempesona itu memiliki ledakan yang bergema seperti guntur. Perahu dewa itu bergerak dengan energi yang luar biasa yang dapat menghancurkan seluruh langit. Tiba-tiba, ia menghantam tahta kekaisaran Dewa Kegelapan. Pita-pita cahaya berkibar. Hembusan angin 5 warna melesat seperti meteor dari perahu dewa bersama dengan panah kuning, baut petir yang brutal, api yang melonjak, sungai yang deras, dan gunung-gunung besar. Bersama-sama, mereka ingin menghancurkan tahta kekaisaran Dewa Kegelapan. Desolate bukan milik siapapun. Jika klan dewa bisa datang ke sini, kami juga bisa. Kami tidak peduli jika kau ingin menggunakan Desolate untuk membunuh para jenius klan lain. Tapi Yu Jia berani menyerangku. Dia buta, jadi dia pantas mati. Audrey mencibir sambil mengubah kekuatannya Upanishad. Tahta kekaisaran Dewa Kegelapan berubah tiba-tiba dan menciptakan jurang gelap yang menyeramkan tempat angin yin melolong dan menangis. Keributan di sana terdengar seperti rumah hantu yang meratap tak terhitung jumlahnya yang sama mengerikannya dengan neraka. Ini adalah dunia yang diciptakan tahta kekaisaran Dewa Kegelapan. Itu adalah api penyucian malam gelap. Itu terhubung langsung ke jurang gelap misterius dari daratan yang diberkati Tuhan tempat dia bisa melepaskan banyak roh jahat dan iblis dari dunia bawah. Tahta kekaisaran Dewa Kegelapannya tidak lebih lemah dari perahu Dewa Cahaya Haik. Iblisnya perlahan-lahan menutupi dan melahap kemampuan yang berasal dari kekuatan 5 elemen. Haik dan Audrey masing-masing adalah pemimpin masa depan klan dewa dan suku kegelapan kekaisaran. Untuk mendapatkan kekuatan benua kuno, mereka telah saling menyerang tepat sebelum mereka bisa masuk ke pusat. Haik datang ke sini karena Harson, tetapi sekarang, Audrey telah menghentikannya. Dia tidak memiliki upaya ekstra untuk memberikan bantuan kepada Harson. Namun, ketika Audrey menyerangnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa selama dia bisa menahan Audrey di sini, Harson tidak akan memiliki masalah besar. Haik dan Harson telah bersaing satu sama lain baik secara diam-diam maupun terang-terangan selama bertahun-tahun. Dia tahu betapa menakutkannya Harson lebih dari siapapun. Dia tahu bahwa bahkan jika dia ingin mengalahkan Harson, dia harus menanggung kerusakan yang signifikan. Jadi, dia percaya bahwa Harson tidak akan kalah. Dia tahu orang gila dari keluarga Charteris ini dan dia tahu bagaimana dia bisa tampil dengan tangguh dan gila dalam pertempuran berdarah. Banyak pecahan pulau yang hancur itu hanyut di laut, di mana kabut tebal menyelimuti. Laut kini bergetar hebat dan ledakan serta getaran yang mengguncang bumi. Tsunami dan badai muncul, membuat laut berada dalam kondisi yang paling ganas dan ganas. Cecilia dan Sang Ying Yue berdiri di atas batu kecil, menyaksikan energi dahsyat yang mendatangkan malapetaka di laut. Mereka berdua tampak terkejut, tetapi mereka berusaha menemukan Xian. Namun, karena pertempuran antara Haik dan Audrey, laut menjadi lebih bergolak dan kacau sehingga mereka tidak dapat menemukan Xian. Sementara mereka gelisah dan gelisah, sebuah pohon tua besar menembus kabut tebal, muncul dalam pandangan mereka. Tubuh gemuk seperti gunung daging duduk bersila di atas batang pohon itu. Kalian berdua, ikuti aku. Chang Yun muncul tiba-tiba. Batang kayu itu berhenti di dekat batu. Dia menyipitkan mata dan melambai ke arah mereka. Di mana Xian? Cecilia bergegas. Chang Yun mengintip melalui matanya yang kecil sambil tersenyum, dia masih bertarung dengan Harson. Tapi jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Kalian harus ikut denganku. Kita akan menuju ke pusat terlebih dahulu. Kita akan menemuinya lagi di sana. Petik 2.
Apa kau yakin kita bisa menemuinya di sana? Sang Ying Yue mengerutkan kening. Tentu saja, Chang Yun tersenyum konyol. Dia dan aku sudah membuat janji. Kenapa kau ingin ikut dengan kami? Cecilia skeptis. Karena kau berdiri di pihaknya, dan aku juga butuh rekan. Chang Yun tampak sedikit tidak sabar. Audrey bertarung dengan Haik dan Xian bertarung dengan Harson. Bagaimanapun, pusat akan segera dibuka. Pertarungan mereka harus berakhir saat dibuka. Mereka adalah dua pertarungan yang ditakdirkan tidak akan menghasilkan hasil akhir. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Cecilia dan Sang Ying Yue saling berpandangan. Mereka merenung sejenak lalu mengangguk. Ayo pergi, desak Chang Yun. Cecilia dan Sang Ying Yue dengan cepat melompat dari batu dan mendarat di batang pohon kuno milik Chang Yun. Batang kayu yang hanyut itu melaju secepat listrik. Ia bergerak mengikuti angin melintasi lautan. Laut yang bergelombang tampaknya tidak memengaruhi batang kayu itu. Di sisi lain pulau yang hancur, bagian terbesar setelah pulau itu hanyut, Xian dan Harson terengah-engah. Tubuh dewa mereka berlumuran darah. Keduanya mengalami fluktuasi energi yang brutal dan gila. Kolom gas yang diciptakan oleh energi jahat yang meledak-ledak di tubuh mereka berputar ke langit dan menjadi aurora yang aneh, seperti aliran energi yang memasuki langit. Hantu iblis dari energi negatif menyerang kolom gas, membuat kekosongan meledak. Harson telah menempatkan anggota keluarga Charteris di sebidang tanah lain. Mereka telah melarikan diri dengan tenang setelah menerima pesan jiwa darinya, mereka sedang menuju ke pusat. Tim Haik datang saat kabut tebal mulai meluas saat pasukan Harson sudah pergi. Mereka adalah gelombang pertama yang ditujukan ke pusat. Harson tetap tinggal untuk menghentikan mereka, melawan Xian dengan gila-gilaan. Mereka adalah dua binatang paling brutal yang menggunakan kekuatan Upanishad mereka untuk saling menyerang. Tanpa diduga, mereka tampak sama kuatnya. Haha, keturunan dari warisan Haus Darah. Muahahaha. Harson tertawa terbahak-bahak, memperlihatkan taringnya. Apakah kau tahu tulang siapa ini? Haha, itu Xuan San, adik laki-laki Xuan He. Dia mengolah kekuatan kematian Upanishad. Keluarga Charteris kita membunuhnya dan menggunakan tulangnya untuk menciptakan formasi rahasia. Jiwaku dapat memperbudaknya selamanya. Lalu kenapa? Mata Xian semerah darah. Aura ganas dan haus darah melilitnya dan menjadikannya iblis paling berbahaya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua bawahanmu. Aku akan mengumpulkan setiap potongan tulang Xuan San. Hahaha, apa yang kau dapatkan dari mengumpulkan kerangka Xuan San? Kau tidak bisa mengalahkanku, akui saja. Harson tertawa terbahak-bahak. Ia dan Xian telah bertarung cukup lama di pulau ini. Mereka telah menggunakan energi, kekuatan Upanishad, dan bahkan tubuh mereka untuk saling menyerang ribuan kali. Namun, tidak ada yang menang. Harson, prajurit yang tidak terlalu memperhatikan Haik, kini menganggap Xian sebagai lawan yang setara dalam pertarungan ini untuk pertama kalinya. Ia telah menggunakan kemampuan terbaiknya, tetapi ia belum berhasil menghentikan Xian. Akhirnya, Harson tahu mengapa para tetua klan dewa harus meringis saat menyebut klan iblis abadi dan kekuatan Haus Darah. Setelah pertempuran ini, ia mengerti bahwa klan iblis abadi dan kekuatan Haus Darah benar-benar musuh bebuyutan klan dewanya. Memang benar aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu saat kau memiliki pasukan di sekitarmu. Namun sekarang, kau akan dikalahkan, kata Xian dengan ganas. Harson adalah benih penting keluarga Charteris dan penerus masa depan. Keluarga Charteris disebut sebagai terminator rasial dan mereka adalah pedang berdarah paling mengerikan dari klan dewa. Pembantaian berdarah klan dewa di wilayah bintang besar sering dilakukan oleh keluarga ini. Kekuatan Upanishad milik Harson bersifat jahat dan mistis. Kekuatan Upanishad itulah yang dapat meningkatkan hasrat bertarungnya hingga tak terbatas. Kekuatan itu membuatnya tetap bersemangat. Kekuatan semacam ini Upanishad dapat membakar esensi ki, darah, dan dagingnya untuk memperkuat dirinya. Itu adalah kekuatan Upanishad yang sangat keras kepala dan gila, kekuatan Upanishad yang misterius dan jahat. Itu juga merupakan kekuatan utama Upanishad dari keluarga Charteris. Formasi jahat klan dewa yang terukir pada prasasti batu di tanah penghancur dewa yang menggunakan rantai besi dan bunga iblis penghisap jiwa untuk mengambil darah dan daging para tawanan juga berasal dari keluarga Charteris.
Dan pada saat yang sama, para prajurit dewa yang terluka yang tinggal di dalam prasasti batu juga berasal dari keluarga Charteris. Setiap anggota keluarga Charteris adalah orang gila. Mereka dapat membakar darah dan daging mereka sendiri untuk meningkatkan energi dan kompetensi mereka dalam waktu singkat. Namun, mereka harus membayar harga yang mahal. Setelah setiap pertempuran, jiwa dan tubuh mereka rusak parah. Mereka harus menggunakan formasi jahat untuk mengisi ulang energi yang dikonsumsi. Namun, mereka membutuhkan waktu untuk pulih. Sebagian besar prajurit dewa yang tinggal di tanah penghancur dewa berasal dari keluarga Charteris. Keluarga Charteris menyebut kekuatan mereka Upanishad, api penyucian yang membara. Itu adalah kekuatan Upanishad yang paling misterius dan supernatural dari klan dewa. Awan keberuntungan seperti sisik ikan yang indah dan cemerlang berkumpul di atas pusat desolate, benua kuno. Gunung-gunung yang megah berdiri diam, menopang bumi dan surga dan memberi orang-orang aura yang menenangkan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Aroma rumput, herba roh, dan bunga yang mekar yang menyegarkan meliuk-liuk di sekitar tempat itu dan menyebar dari pusat. Itu adalah sungai surgawi yang encer yang menenangkan dan menyegarkan pikiran, membuat orang-orang terus menghirupnya untuk menikmati lebih banyak. Mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mendapatkan rumput dan herba itu untuk meningkatkan kekuatan dan jiwa mereka. Keempat wilayah termasuk gletser, rawa, hutan, dan laut yang sangat luas semuanya telah melelehkan penghalang mereka. Kiroh bumi dan surga dari keempat wilayah itu bergerak dan bercampur satu sama lain, menciptakan sungai energi putih susu dan mengalir menuju pusat benua kuno. Wilayah laut itu adalah lautan besar di dekat pusat dengan banyak pulau dan pulau kecil. Banyak siluet bergerak cepat di daerah itu. Mereka adalah para jenius muda dari berbagai klan di alam semesta yang luas ini. Sebuah perahu dewa cahaya yang diciptakan oleh cahaya dewa 5 warna memancarkan cahaya yang menyilaukan di kabut tebal. Kelihatannya memang sakral dan hikmat. Sebuah singgasana kekaisaran teratai yang berkilau terbuat dari miliaran kristal yang memancarkan aura murni dan dingin. Namun, bagian tengah singgasana ini tampaknya terhubung langsung ke neraka yang menyeramkan. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menangis, melolong, dan berusaha keluar. Para anggota klan dewa dan para ahli lainnya dari berbagai wilayah bintang sedang melakukan kemampuan dan serangan energi terbaik mereka di tengah-tengah pulau yang hanyut. Luasan etiril yang hanyut dan wilayah dewa telah mengaduk laut, menimbulkan tsunami, badai, dan tornado, yang merebus air laut. Di sungai yang paling dekat dengan pusat, batang-batang kayu menembus area itu seperti pedang tajam. Sekitar waktu itu, para prajurit keluarga Charteris sedang menunggangi batang-batang kayu itu. Mereka semua tampak gelap dan dingin. Sepotong tulang yang terlihat jelas muncul di perut mereka dan memberi orang-orang petunjuk tentang sesuatu yang sangat jahat. Di sungai yang sama ada batang kayu hanyut lain yang cukup jauh di belakang mereka. Itu hanya membawa 3 orang, seorang pria dan 2 wanita. Lelaki gemuk itu tampak seperti belatung raksasa yang memiliki tatapan tajam seolah-olah ia dapat menembus kabut tebal untuk mengamati anggota keluarga Charteris. Mata kecilnya menyipit ke celah-celah es. Ia menyeringai tak terdengar. Swosh, swosh, swosh. Tiba-tiba, di dekat senter tempat anggota keluarga Charteris sedang menunggangi gelondongan kayu, sebuah energi yang melonjak menyapu dan mencoba menghancurkan segalanya. Sebuah pusaran energi besar muncul, yang tampak seperti mulut binatang raksasa yang dapat menelan seluruh langit. Mereka bahkan dapat melihat taring runcing yang seperti tombak tajam di sana. Pusaran energi itu bergerak dan mengaduk air laut. Tak lama kemudian, pusaran itu menelan kayu-kayu gelondongan yang ditunggangi para prajurit Charteris bersama para penunggangnya. Suara mulut besar yang mengunyah benda-benda muncul dari pusaran itu. Setiap prajurit Charteris berjuang dengan gila-gilaan dan melepaskan energi. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu. Kau mengolah kekuatan air Upanishad, kan? Chang Yun tiba-tiba memalingkan wajahnya yang gemuk, tersenyum lembut dan bertanya pada Cecilia. Cecilia terkejut tetapi dia tetap mengangguk. Ya, tunggu sebentar lagi, aku ingin kau menunjukkan kekuatanmu dan biarkan bajingan-bajingan itu bersenang-senang. Mata manik Chang Yun berbinar jahat saat dia bergumam, dulu aku diganggu oleh para prajurit Charteris di wilayah laut ini. Aku harus menggunakan semua trikku untuk melarikan diri.
Hari ini, jika aku punya kesempatan untuk membalas budi mereka, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Aku harap kalian mau membantuku menghadapi mereka. Kau menghilang beberapa saat untuk memasang perangkap yang ditujukan pada para prajurit Charteris. Tanya Sang Ying Yue dengan sungguh-sungguh. Melihat wajah gendut polos yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Di balik senyum hangat pria ini, pikiran jahat macam apa yang ada di dalam dirinya. Ya, Chang Yun tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di salah satu ujung batang kayu dan memancarkan seberkas energi murni, yang membuat batang kayu itu meluncur maju dengan cepat seperti seekor naga. Aku bisa mendapatkan apa saja, tetapi aku tidak akan mendapatkan yang terburuk dari mereka. Aku akan membalas bahkan hal terkecil yang telah mereka lakukan padaku. Cecilia dan Sang Ying Yue saling berpandangan. Mereka menjadi tidak wajar karena mereka tiba-tiba merasa bahwa si gendut yang akan membalas dendam sekecil apapun ini sama sekali tidak aman. Pusaran air yang mengerikan itu muncul di hadapan mereka seperti mulut iblis yang sedang mengunyah makanan. Para prajurit Charteris terseret ke dalam pusaran air itu. Mereka terguncang begitu keras hingga merasa sangat pusing dan bahkan kekuatan dewa dalam tubuh mereka pun terganggu. Kau tidak perlu memberiku muka, Chang Yun tertawa hingga mata kecilnya menjadi sipit dan mengangguk kepada Cecilia. Baiklah, baiklah, Cecilia mengerutkan bibirnya. Suara air yang mengalir deras muncul dari tubuhnya yang montok. Energi magis itu bergoyang dan mengembang. Air laut di sekelilingnya naik ke langit. Miliaran ton air terkompresi dengan cepat. Bola-bola air seukuran telur muncul, yang seberat gunung dengan energi dalam bentuk Cecilia. Air yang luar biasa hebat. Chang Yun melirik, tersenyum puas dan terus mengangguk. Ini adalah pertunjukan halus dari Upanisad kekuatan air, yang memampatkan air puluhan ribu kali untuk menghasilkan serangan energi murni seberat gunung. Serangan ini akan fleksibel seperti air dan sangat kuat. Cecilia telah memampatkan air laut untuk membuat tetesan air yang sangat hebat. Tetesan-tetesan itu berputar di langit seperti bola meriam energi murni yang kemudian membombardir pusaran di depannya. Boom, boom, boom. Laut meledak dan mengirimkan gelombang besar seperti gunung ke udara. Pusaran itu runtuh dengan paksa ke laut. Para prajurit Charteris yang terseret ke pusaran menghilang tak lama kemudian. Kalian terus maju. Aku akan pergi ke laut untuk memeriksa apakah aku bisa membunuh lebih banyak. Chang Yun bersorak keras dan kemudian menasihati Cecilia dan Sang Ying Yue. Kemudian, dia terjun ke laut seperti cacing besar, menyelam lebih dalam ke dasar. Siapa pria ini sebenarnya? Mengapa aku selalu merasa ada yang salah? Setelah auranya benar-benar menghilang, Cecilia bergumam, wajahnya canggung. Sayangnya, Sang Ying Yue tidak dapat menjelaskan keraguannya karena dia juga curiga, mencoba menebak identitas asli Chang Yun. Di sudut wilayah laut, energi bumi dan surga seperti sungai surgawi yang lebat berkumpul dan mengalir di atas kepala Xian. Aku bisa mengalahkanmu karena aku dapat mendesak dan mengumpulkan energi bumi dan surga, yang tak terbatas di benua kuno ini. Kau akan kelelahan sampai mati. Xian tersenyum gila. Energi bumi dan surga di atas kepalanya dipaksa dan dibentuk menjadi raksasa energi yang kepalanya menyentuh langit. Raksasa itu tampak seperti terbuat dari kabut tebal dengan energi yang menakutkan. Ia dapat memikul langit dan menginjak tanah, memberi orang kesan makhluk yang tak terkalahkan. Raksasa itu dengan marah merobek dan menghancurkan kolom gas yang dikendalikan Harson dari energi jiwa bawahannya. Ternyata kau telah menyatu dengan Origin seperti Haik. Darah menetes di sudut mulut Harson. Wajahnya gelap dan kasar saat dia berteriak. Prajurit dengan Origin tidak dibelenggu di benua kuno. Terlebih lagi, mereka dapat mendesak dan mengumpulkan energi bumi dan surga di sana. Di tempat ini, prajurit semacam ini dapat mengumpulkan energi sebanyak yang ia inginkan untuk menciptakan serangan yang mungkin mematikan. Sementara kedua belah pihak masih berjuang dan kehilangan energi, Xian tiba-tiba melancarkan serangan tajamnya yang mendorong Harson ke dalam situasi berbahaya. Tapi bukan hanya itu. Setelah Harson baru saja berteriak, tulang berdarah di perutnya mengirimkan rasa sakit yang menusuk jantungnya. Altar jiwanya juga berdenyut seperti seseorang telah menggunakan jarum besar untuk menusuknya. Wajahnya memucat seperti iblis berwajah putih kerangka. Dia menghadap langit dan melolong sedih, siapa yang membunuh prajuritku?
Para prajurit keluarga Charteris yang memiliki tulang Xuan San telah terhubung dengan Harson. Rasa sakit dari tulang di perutnya dan altar jiwanya memberitahunya satu hal, beberapa prajuritnya sedang sekarat. Harson meraung sedih. Dia menatap Xian dengan tatapan sinis dan berkata, "Aku akan membunuhmu di tengah." Kemudian, tanpa menunggu Xian menjawab, Harson langsung menerobos kabut tebal dan terbang menjauh seperti sambaran petir. Dia menghilang dari pandangan Xian tak lama kemudian. Xian menyeringai jahat, tetapi dia tidak mengejarnya. Dia hanya duduk bersila. Dia tahu bahwa Chang Yun adalah orang yang telah membunuh bawahan Harson dan dia tahu kompetensi misteriusnya. Adalah baik bagi Xian untuk memiliki beberapa dasar untuk memperkirakan kemampuan Chang Yun yang sebenarnya ketika Harson datang ke sana dan mengganggunya. Keempat potongan tulang yang meneteskan darah itu tergeletak diam di dekatnya. Dia menyipitkan mata dan melepaskan kabut putih energi negatif yang memasuki tulang-tulang itu. Dia mencoba menghapus formasi jahat yang terukir di tulang-tulang itu. Setelah itu, ia akan menjadikan tulang-tulang ini sebagai senjata tajam dan mematikannya. Karena tulang-tulang ini berasal dari Xuan San, saudara-saudara Xuan He, tulang-tulang ini memiliki kekuatan esensi kematian Upanishad, yang akan meningkatkan energi dan kemampuannya secara luar biasa. Kesadaran jiwa menghubungkan tulang darah itu. Jiwanya bergerak diam-diam dan mendesak kekuatan Upanishad, membuat titik-titik akupunturnya melepaskan daya isap. Ia kemudian memutar kesadaran jiwanya dan meluas ke daerah terpencil. Di seberang laut, Cecilia dan Sang Ying Yue sedang duduk di atas sebatang kayu tua ketika getaran kuat muncul di belakang punggung mereka. 3 tulang yang meneteskan darah melesat keluar dari laut bersama dengan beberapa bagian organ dalam. Mereka terbang menjauh seolah-olah mereka telah menerima panggilan darurat. "Itu Xian, itu dia!" Cecilia dan Sang Ying Yue berteriak. Mereka segera menutup mulut mereka, bertukar pandangan aneh. Bergerak lebih cepat, suara Chang Yun muncul dari dasar laut. Pada saat berikutnya, ia melayang dan mendarat di salah satu ujung batang kayu. "Apa yang terjadi?" Cecilia bertanya, sama sekali tidak tahu. "Harson si anjing gila akan datang. Dia gila sekarang. Aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku untuk melawannya." Chang Yun berkata singkat, "Dia sangat berbahaya saat ini. Siapapun yang memprovokasi dia akan menerima konsekuensi yang sangat-sangat buruk. Mungkin dia akan membunuh semuanya. Sebaiknya kita pergi ke pusat. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar." Cecilia dan Sang Ying Yue tampak tercengang. Mereka tahu mengapa Harson datang. Jika Chang Yun tidak merencanakan prajuritnya dan membunuh 3 dari mereka, Harson tidak akan mengejar mereka dengan gila-gilaan. Tidak ada yang berani menghadapi Harson saat dia marah. Cecilia dan Sang Ying Yue menggigil. Mereka menenangkan diri dan fokus mengerahkan energi mereka untuk melindungi diri. "Jangan terlalu tegang. Sebelum dia datang, aku akan membawa kalian berdua ke pusat. Ya, ini seperti aku membantunya. Saat aku bertemu dengannya, aku akan memberitahu dia bahwa aku telah melakukan banyak hal untuknya. Aku tidak hanya menonton kesenangan, kan?" Chang Yun tersenyum konyol, menggunakan kecepatan maksimalnya untuk mendorong kayu itu. Dia melesatkannya seperti sambaran petir ke arah pusat.